Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, khususnya keluarga besar Happy Sword Family. Kita bertemu kembali dalam renungan hari ini. Judul renungan hari ini adalah Are you a murderer? Atau apakah Anda seorang pembunuh? Mari kita membaca dari Matius 5 ayat 21 sampai 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu lalu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ayat yang baru kita baca itu adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Arti kata kafir dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang ingkar atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan arti kata jahil dalam KBBI adalah bodoh. Bisa kita bayangkan kalau hanya berkata jahil atau bodoh saja terhadap saudara kita. Di ayat 22 dikatakan harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sedangkan pada zaman Perjanjian Baru, yaitu pada zaman Yesus, biasanya orang yang bersalah dihadapkan ke mahkamah agama dengan imam besar sebagai pemimpinnya. Karena itu saat Yesus ditangkap, ia dibawa ke mahkamah agama untuk diadili walaupun dengan tuduhan yang dibuat-buat dan saksi-saksi palsu. Sedangkan pada masa Perjanjian Lama, pada masa Musa, biasanya setelah orang tertentu dianggap bersalah, ia dikurung dulu sembari menunggu keputusan. Dan jika memang ia dianggap bersalah, maka orang tersebut akan dilempari batu oleh seluruh orang Israel sampai mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Gembala dalam khotbahnya masih membahas tentang kasih sorge ini, yaitu kasih yang ada dalam keluarga kita. Kata ini menggambarkan ikatan yang mendalam dan penuh perhatian antara orang tua dan anak, suami istri, antara saudara kandung, dan lain sebagainya. Dalam sebuah keluarga, bila di dalam keluarga itu selalu terjadi pertentangan, keributan, pertengkaran, kebencian, mungkin saling mendiamkan satu sama lain alias tidak mau bicara atau saling menegur satu sama lain, pastinya suasana rumah itu menjadi sangat tidak nyaman dan tidak mengenakan. Sebab bagaimana mungkin bisa nyaman bila ada salah satu anggota keluarga yang tidak mau berteguran dengan anggota keluarga yang lain. Jika kita masih hidup seperti itu dalam keluarga kita, maka ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Siapa yang mengatakannya? Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 21 sampai 26 tadi, sebelum kita mempersembahkan korban bakaran kita, artinya sebelum kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, kita harus menyelesaikan dulu segala hal yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Kita harus menyingkirkan dulu hal-hal yang membuat ibadah kita menjadi sia-sia dan tidak diterima Tuhan. Kita harus memeriksa dan mengoreksi hati kita dulu sebelum kita datang kepada Tuhan. Apakah masih ada kebencian di dalam hati kita terhadap suami, istri, orang tua, anak, atau mungkin saudara kandung kita yang lain? Ingatlah jika kita tidak membereskan hati kita lebih dulu, maka semua persembahan kita kepada Tuhan akan menjadi sia-sia. Sebab Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan yang saudara dan saya berikan saat beribadah. Tuhan tidak melihat seberapa hebatnya saudara dan saya menaikkan puji-pujian. Apa gunanya semua itu jika hanya merupakan kepura-puraan di hadapan manusia, sementara di hadapan Tuhan, Tuhan yang dapat melihat jauh ke dalam hati, tembus ke dalam hati, karena tidak ada penghalang apapun yang dapat menutupi mata Tuhan. Tuhan tahu di dalam hati kita masih ada kebencian, amarah, akar pahit, kekecewaan, kecemburuan, dengki, iri hati, dan lain sebagainya terhadap suami, istri, orang tua, mertua, menantu, kakak, adik, dan lain sebagainya.
Ingatlah bahwa Tuhan tidak melihat muka, tetapi Tuhan melihat hati. Masih ingatkah saudara akan cerita Kain dan Habil? Hanya karena cemburu terhadap adiknya Habil yang persembahannya diterima oleh Tuhan, maka Kain membunuh adiknya. Kain menjadi pembunuh pertama di dunia ini sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Benarlah apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Artinya adalah seorang yang membenci saudaranya menjadikan dirinya sebagai pembunuh. Walaupun mungkin dia tidak membunuh secara nyata, tetapi secara roh dia sudah menjadi seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak peduli bagaimana hebatnya dia melayani Tuhan. Tidak peduli betapa saleh dan kudusnya hidupnya di hadapan manusia. Tapi kalau di dalam hatinya masih ada kebencian terhadap saudaranya, kebencian yang tidak dilihat manusia tetapi terlihat oleh Allah, maka semua ibadah dan persembahannya itu akan menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk menyelidiki hati kami, Tuhan. Saat ini kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Engkau yang maha tahu, Engkau yang melihat ke dalam dasar hati kami. Jika saat ini Tuhan tanpa kami sadari ada kecemburuan, iri hati, dengki, kekecewaan, atau apapun juga terhadap suami, istri, orang tua, mertua, menantu, atau siapapun di dalam keluarga kami. Saat ini kami mohon Tuhan kiranya Engkau ampuni kami dan biarlah Tuhan Kau pulihkan hati kami dan kami mau melakukan rekonsiliasi Tuhan dengan orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau diperbaharui, kami mau diubahkan agar persembahan kami Tuhan tidak menjadi sia-sia di hadapan-Mu. Mari Tuhan Yesus bekerjalah Tuhan melalui Roh-Mu yang dahsyat, jamah setiap keluarga, setiap anggota keluarga yang ada di dalam rumah-rumah anak-anak-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau pulihkan semua keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi keluarga yang benar-benar sesuai dengan keinginan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tidak bisa mengatakan pada Tuhan, Aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus, sementara kita membenci saudara kita. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan jika saudara, suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, atau siapapun yang kelihatan di depan mata kita, kita benci. Semua itu adalah omong kosong alias gombal. Ingatlah yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 15 tadi, jika kita membenci saudara kita, maka kita adalah pembunuh. Sama seperti Kain yang menerima hukuman dari Tuhan atas kejahatannya, terbuang selamanya dari hadapan Allah. Mari kita segera selesaikan bila saudara mempunyai masalah dengan orang-orang terdekat di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati.